KPPN ini akan dibubarkan gitu Pak kira-kira. Oh KPPN bubar. Oh KPPN bubar. Hah? KPPN bubar? Selamat pagi Perwisa, selamat berjumpa dengan kita di podcast Poreki. Podcast Trisuri Terkini. Nah, editor jangan lupa ditambahkan suara tepuk tangan nantinya ya. Podcast Poreki ini merupakan podcast yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bantaeng yang fungsinya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun stakeholder kantor kami mengenai keuangan negara. Nah, Poreki sendiri ini berasal dari bahasa Bantaeng ya, yang artinya kamu sangat hebat gitu. Mungkin pemirsa ada yang belum tahu apa itu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bantaeng. Jadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara itu sendiri atau yang biasa disingkat KPPN merupakan kuasa dari Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara ini merupakan Menteri Keuangan yang tugasnya untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kementerian atau lembaga. Nah, di sini saya sudah bersama dengan satu narasumber utama dan juga dua teman bicara. Narasumber kita yakni Bapak Purvika Agus Bahtiar. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, semangat sekali ya pagi ini, cerah. Semangat. Semangat. Nah, Bapak Purvika ini merupakan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bantaeng atau Kepala Kantor saya sendiri. Nah, sedangkan teman bicara yang pertama di sebelah kanan ada wanita cantik. Namanya siapa, Mbak? Dipanggil Ila. Oh, Ila. Kakak Ila. Dan di sebelah kiri saya juga ada laki-laki ganteng. Namanya siapa? Wardana. Wardana. Dipanggilnya Wardana juga? Panggilnya Wardana. Dipanggilnya Kakak Wardana. Nah, ini dia. Hari ini kita akan membahas mengenai sedikit tentang keuangan negara. Ngomong-ngomong, 1 bulan yang lalu, kami para insan perbendaraan baru saja merayakan yang namanya Hari Bakti Perbendaraan. Ini mungkin bahasa gaulnya ulang tahunnya Direktorat Jenderal kami ya, Direktorat Jenderal Perbendaraan yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, tanggal berapa Hari Bakti Perbendaraan? Ingat? 14 Januari. 14 Januari. Awas ya, jangan sampai lupa. Kalau latar belakangnya kira-kira? Bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nah, tentang perbendaharaan negara. Mungkin ada yang lebih lengkap nih, Pak. Jadi begini, pas tanggal itu kenapa kita peringati? Karena bertahun-tahun sebelum itu, sebelum disahkannya undang-undang itu, kita tidak pernah punya itu yang namanya undang-undang sendiri khusus mengatur perbendaharaan ini dan keuangan. Sebelumnya kita menggunakan aturan yang dibuat oleh Belanda, yang tentunya itu sudah kadaluarsa. Nah, itu. Sudah lama sekali. Begitu kita sukses, begitu itu sudah disahkan, jadi itu kita anggap sebagai sebuah tonggak. Itulah sejarah kita. Kita mengatur sendiri bagaimana cara pengaturannya. Nah, itulah adanya Undang-Undang Keuangan Negara ini sebagai momen penting. Oleh karena itu kita peringati itu sebagai Hari Bakti Perbendaharaan. Hari Bakti Perbendaharaan. Nah, itu dia latar belakang Hari Bakti Perbendaharaan. Karena sudah berumur 18 tahun, ini sudah menginjak usia yang remaja dan juga dalam menggapai visinya, pasti Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan banyak sekali kegiatan dan beberapa capaian sudah tercapai. Salah satunya, tahun ini kami, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, baru saja meroll out aplikasi Sakti, yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Nah, aplikasi ini dilakukan untuk mengelola keuangan negara yang meliputi tahapan perencanaan, pembayaran transaksi hingga pertanggungjawaban keuangan negara. Ini sudah diaplikasikan ya di seluruh kementerian. Jadi untuk menuju unggul di tingkat dunia itu, memang ada sudah beberapa yang membuahkan hasil. Jadi layanan yang kita berikan, seperti kita tahu, apa kemarin yang mendapat pengakuan dari dunia itu? Ini kontak center kita. Kontak center kita. Nah itu begitu kita diakui oleh dunia, maka itu adalah sebuah dari pembenaran ya. Waktu kita dibilang kita itu memang mau mencapai unggul di tingkat dunia. Namun kan bukan cuma itu. Layanan kita akan banyak dan semuanya akan kita dorong seperti itu ya. Mungkin, nah teman-teman ada yang mau nyampaikan lain apa? Cukup dulu. Cukup. Ada cukup ya. Oke.
Nah, karena layanannya tadi sudah diakui di tingkat dunia ya, dan juga dibantu dengan teknologi seperti Sakti tadi, dan juga sekarang sudah banyak pembayaran digital, kan udah sangat membantu tuh Pak pelayanan di KPPN nih. Melihat keadaan yang seperti itu, kedepannya orang-orang di KPPN ini akan ngapain gitu Pak, karena sudah dibantu teknologi? Ya, gini ya. Kalau kita lihat penggunaan teknologi ini mungkin nggak pas ya kalau cuma saya sendiri yang ngomong. Ini ada 2 orang ini di sini. Coba saya juga ingin tahu ini apa sih pandangan dari teman-teman ini mengenai KPPN ini ya. Gila, coba lah, apa lah? Kalau menurut saya sendiri ya Pak, KPPN kedepannya tentu sejalan dengan reformasi DJPB yang kedua, yang nantinya adalah akan menjadi institusi yang sadar akan kekayaan data yang dimiliki. Jadi Bu SMI sendiri pernah mengatakan dalam Hari Bakti Perbendaharaan puncaknya bahwa data is a new oil resources. Jadi di sini bisa dilihat bahwa data itu dibandingkan dengan sumber minyak yang baru, yang berarti ini tuh suatu yang sangat potensial untuk digunakan. Jadi sepertinya nantinya peran KPPN bukan hanya menyalurkan dana ke masyarakat, namun juga mungkin akan melakukan sedikit pengolahan terkait data yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Keren. Jadi kalau mengenai peran KPPN, hal ini kita bisa lihat dari grand planning kita mengenai tata letak atau layout dari para pegawai di KPPN, di mana di bagian front office ke depannya itu hanya ada CSO. Nah, yang ini menandakan bahwa ke depannya peran KPPN adalah lebih kepada pembinaan kepada stakeholder-stakeholder kita, Pak. Ya. Kalau begitu, ini kita dari tadi dia cuma bertanya, kita dengarkan juga ini. Apa pandangan yang suka bertanya ini? Bagaimana kalau menurut? Kalau menurut saya Pak, kedepannya KPPN ini akan menjadi sebagai sarana penyalur informasi kepada masyarakat. Apalagi dengan sumber daya manusia yang banyak, jumlah pegawai DJPB ini 7.182 orang. Kan sayang nih kalau tidak bisa menyalurkan informasi yang baik tentang keuangan negara. Jadi begini ya, kalau kita lihat sumber daya kita itu bagus, banyak. Tadi disampaikan mengenai data, mengenai itu semuanya peran kita ke depan. Nah, tinggal kita bagaimana menyiapkan SDM kita, sumber daya kita. Ingat, adalah peran kita selaku pimpinan yang nantinya seperti saya, itu mengarahkan teman-teman ini. Tidak mungkin teman-teman itu bisa nantinya mengolah data kalau tidak kita bekali dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai bagaimana mengolah data itu sendiri. Peran kita itu akan besar, terutama nantinya kalau kita lihat pergeseran yang namanya terjadi sebuah perubahan. Itu kalau dulunya pegawai kita itu banyak sekali. Sekarang lambat laun sudah digantikan dengan teknologi ya, dengan teknologi. Tapi peran lain yang menuntut kehadiran kita itu banyak. Ya, kayak tadi sudah disampaikan, kita punya data. Istilahnya yang sering kita dengar, kita tidur di tumpukan data. Tapi mau diapakan data ini, kan gini toh? Kalau kita lihat data itu katanya siapa yang menguasai data maka dia akan menguasai dunia. Ya, jadi data ini supaya bermanfaat bagaimana? Nah itu kita arahkan SDM kita itu ke sana. Tadi disinggung mengenai pembinaan, peran pembinaan. Yang mengerti perbendaharaan itu kita, tidak ada orang lain. Yang paling mengerti kita. Coba diingat-ingat, yang sederhana saja. IKPA saja. Yang paling tahu apa Satker? Iya kita. Jadi adalah hal yang bukan bukan mimpi kalau IKPA kita harus lebih baik dari Satker. Karena kita gurunya. Ya kan? Masa gurunya lebih loyo dibanding Satkernya? Nah itu kan nggak rasional. Jadi oleh karena itu SDM kita bagaimana? Bukan yang menangani hanya orang-orang yang menangani keuangan di kantor, tapi semua itu juga akan kita ajarkan bagaimana seperti itu. Gunanya apa? Memberikan pembinaan. Jadi teman-teman ini kita arahkan nantinya untuk melakukan pembinaan, tapi tentu kita bekali terlebih dahulu. Apa yang akan dibina? Hampir yang berkaitan semuanya dengan APBN. Perlu diingat ya, APBN kita itu kan besar. Bagaimana pengelolaannya? Yang mengerti pengelolaannya siapa? Kan kita. Kalau kita bagaimana cara mengelola kita tahu, itu kita getok tularkan ke satker-satker. Itu peran kita yang belum ada orang yang memiliki. Mungkin itu dulu ya. Oke, alhamdulillah ya, saya kira KPPN ini akan dibubarkan gitu Pak kira-kira. Jadi tenang sekarang pegawai KPPN ini, nggak jadi dibubarkan. Oh KPPN bubar, oh tidak ternyata.
Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang peran di bagian lingkup layanan KPPN. Sekarang kita mau mengulik Pak, peran khususnya yang langsung menyasar ke masyarakat dan peran APBN itu sendiri buat masyarakat itu apa sih? Nah, ini yang teman-teman harusnya tahu ini, harusnya tahu teman-teman ya. Ayolah, apalah yang bisa kita bahas mengenai kali ini ya? Oke, jadi yang pertama mungkin yang pertama adalah dana desa. Singkatnya, dana desa adalah dana yang disalurkan dari APBN ke desa melalui KPPN untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi kalau kita melihat ya Mbak, tren dana desa dari 2017 ke 2021 itu cenderung mengalami peningkatan, bahkan naik 20% dari 60 triliun menuju 72 triliun. Dan dampak dari dana desa ini sangat terlihat. Terbukti dengan jumlah alokasi untuk afirmasi itu digeser 1% ke alokasi untuk kinerja. Jadi jumlah desa tertinggal itu sudah sangat berkurang. Di KPPN Bantaeng sendiri Pak, di 2021 itu hanya 3 desa mandiri yang ada di Kabupaten Bantaeng. Sementara untuk Kabupaten Jeneponto dan Bulukumba itu masih kosong. Sementara di 2022 setiap kabupaten alhamdulillah sudah memiliki desa mandiri. Jadi di sini sangat terlihat sepertinya peran dari KPPN dalam menyalurkan dana desa. Ya, seperti itu. Ada yang bisa dianut? Nah, salah satu peran APBN ialah adanya pembiayaan ultramikro. Nah, pembiayaan ultramikro ini sendiri ialah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro ataupun masyarakat-masyarakat yang masih kesulitan dalam mengambil pinjaman dari perbankan akibat syarat-syarat administrasi dan lain-lain. Nah, peran KPPN tersendiri itu ialah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyalur ataupun lembaga keuangan bukan bank, terhadap dokumen akadnya. Nah, tidak hanya itu, di sini pun kita juga melaksanakan survei on-site atau survei langsung kepada debitur ataupun masyarakat untuk mengukur nilai keekonomiannya, baik dari nilai keekonomian usaha maupun nilai keekonomian pribadinya. Teknisnya biar masyarakat bisa dapat UMI ultramikro itu gimana? Nah, syarat-syaratnya itu gampang sebenarnya. Jadi masyarakat itu yang pertama adalah warga negara Indonesia, dibuktikan dengan IKTP. Yang kedua adalah memiliki sertifikat usaha, baik yang diterbitkan oleh instansi pemerintah ataupun penyalur, dan tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan, baik perbankan maupun koperasi. Oke. Nah, kalau menurut kamu sendiri apa? Kalau menurut saya, selain dana desa ada juga DAK fisik Pak. Jadi kebetulan di lingkup KPPN Bantaeng ini, KPPN telah menyalurkan di tahun 2021 sebesar 391 miliar DAK fisik. Ini outputnya adalah pembangunan rumah sakit dan puskesmas yang paling banyak tahun 2021 kemarin. Itu kan sangat membantu apalagi ketika ada COVID. Ya, jadi gini ya, kalau kita lihat peran APBN itu cukup luas ya. Kalau kita lihat PDB kita, baik itu nasional maupun yang di lingkup Sulawesi saja, itu perannya APBN kita itu cukup besar. Kenapa? Kecil tapi dampaknya luas. Tadi ada dana desa ya. Jadi dana desa begitu dialokasikan, desa tertinggalnya pun langsung berubah ya. Nah, dari dana desa ini kalau kita lihat sekarang desa-desa, itu kan pembangunannya luar biasa ya. Iya, Pak. Jalan yang dulunya tidak ada jalan menjadi ada, toh. Ini desa yang kita tempati ini, Desa Bisapu. Coba kawasannya ini dibiayai juga oleh DAK fisik. Dulu waktu kita bicara, kalau kita datang ke sini itu nggak sebagus ini. Anggaran yang ada di sini berapa? Iya toh? Karena cuman Pemda yang membiayai, nggak mungkin itu. Kalau cuman Pemda itu tidak mungkin. Semuanya Pemda tidak mungkin. DAK fisik begitu juga. DAK fisik ini, ya ini contohnya yang paling nyata di Bisapu. Ini kan dibiayai oleh DAK fisik. Dulu sebelum kawasan ini ditata, dana yang penerimaannya saja itu setahun itu cuma dianggarkan, dialokasikan itu untuk targetnya cuma 20 juta. Sekarang Januari aja sudah 20 juta. Wow, nah, fantastis tak? Iya. Oleh karena itu yang namanya peran APBN di sini besar. Begitupun dengan tadi yang sampaikan Aat mengenai UMI, ultramikro. Tidak mungkin yang namanya Pemda itu membiayai semua rakyatnya, itu impossible. Begitu juga dengan perbankan yang tercover oleh perbankan yang bankable, yang menurut perbankan dia bisa mengembalikan. Bagaimana nasib rakyat kita yang non bankable?
Kalau di sini kita kenal itu Pak Gandeng ya. Pak Gandeng. Nah, Ya. itulah itu yang akan kita sasar. Supaya apa? Supaya mereka itu rakyat kita ini bisa berusaha, bisa memberikan sesuatu nilai tambah untuk dirinya terutama. Dia bisa mandiri, dia tidak menjadi beban ya. Inilah perannya, oleh karena itu peran kita itu bagaimana? Kita bekerja sama dengan Pemda-Pemda. Kita bekerja sama dengan Pemda untuk apa? Untuk mendata. Ada SIKP di sana. Ya. Di data itu. Di data mereka gunanya apa sih? Siapa tahu Pemda itu kita bisa dorong supaya masyarakat yang non bankable ini memperoleh pembiayaan. Nah, ini yang perlu kita dorong. Kenapa sih kok perlu ada namanya UMI, kok perlu adanya SIKP? Pentingnya SIKP ada di sana, mendata siapa masyarakat yang punya usaha dan mau memiliki usaha. Kita menyiapkan pembiayaannya. Nah, bagaimana peran kita dalam Kemenkyu 1? Karena kan kita sedang menggaungkan Kemenkyu 1, ya. Iya, Kementerian Nah. Keuangan 1. Pertama, kita tentunya data-data yang tadi kita singgung, data itu seperti contoh yang paling sederhana adalah Dakvisip dana desa. Saat salur, kita bisa kerjasama dengan teman-teman dari pajak ini. Ya, kita sampaikan ke mereka, ini loh dana desanya sudah salur. Ini Dakvisipnya salur. Atau data kita yang ada di kantor. Data kontrak. Data kontrak yang mana? Bukan yang dari LPSI, mungkin yang sifatnya penunjukan langsung. Sebagai dimanfaatkan teman-teman untuk menggali potensi pajak. Ya. Penerimaan. Kalau dana desa kita sampaikan ke mereka, ini dana desa sudah cair loh. Uangnya sudah, pajaknya sudah atau belum. Begitupun dengan Dakvisip. Saya rasa itu ya. Iya, Peran Pak. kita itu. Ternyata perannya banyak sekali di KPPN, pemirsa. Nanti kita Nah, lanjutkan lain waktu. Oke, nah ini dia tadi kita sudah mengulik tentang peran APBN maupun peran KPPN sendiri. Selain dengan Pemda, kita juga di Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan instansi lain. Mungkin Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, apalagi dalam mencapai target penerimaan yang dinamakan sedang di branding Kementerian Keuangan 1. Nah, cukup sampai sini dulu pemirsa podcast Poreki kali ini. Saatnya kita pamit undur diri dari podcast Poreki. Podcast Treasury terkini. Sampai jumpa.